Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andika Fitra Widiwinata, kelas MBSC NPM 2051040250, mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya, yaitu yang berjudul pengaruh kualitas terhadap minat beli yang dimediasi oleh persepsi citra merek, yang mana studi kasusnya itu pada konsumen smartphone merek Samsung yang ada di Bandar Lampung. Untuk bab 1, yang pertama itu ada penegasan judul. Judul merupakan intisari dari sebuah skripsi. Oleh karena itu, sebelum penulis memasuki pembahasan mengenai skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menemukan beberapa istilah yang ada di dalam judul. Nah, beberapa istilah dalam judul saya, yang pertama ada pengaruh. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari suatu benda atau orang yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Yang kedua ada citra merek. Ialah serangkaian asosiasi yang dipersepsikan oleh individu sepanjang waktu sebagai hasil pengalaman langsung maupun tidak langsung atas sebuah merek. Yang tiga itu ada minat beli. Menurut Shipman dan Kanuk tahun 2008 menjelaskan bahwa niat merupakan salah satu aspek psikologis yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap sikap perilaku. Niat juga dapat menjadi sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau tindakan. Yang keempat ada kualitas, merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam satu barang atau hasil yang menyebabkan barang atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang atau hasil itu dimaksudkan. Itu Swasta tahun 2010. Lalu latar belakang. Seiring dan semakin cepatnya kemajuan teknologi, persaingan di dalam dunia usaha semakin banyak. Di dunia sekarang penuh dengan industri telekomunikasi, dilihat dari kebutuhan masyarakat yang mudah mengakses melalui teknologi telekomunikasi, sehingga perusahaan yang ingin melakukan persaingan harus bisa melihat atau membaca apa-apa saja yang diinginkan oleh konsumen, agar perusahaan dapat memproduksi produk-produk yang banyak diminati oleh konsumen, sehingga konsumen dapat memutuskan untuk membeli produk tersebut dari perusahaan ini. Adapun untuk menambah minat keputusan pembelian, perusahaan harus mampu menciptakan inovasi untuk konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang diproduksi. Kebutuhan akan alat komunikasi seperti HP atau smartphone sendiri selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama untuk jenis-jenis HP atau handphone dengan merek-merek tertentu. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pada konsumsi konsumen pada saat ini yang selalu menginginkan sebuah kemudahan dalam komunikasi yang dapat mendukung kegiatan mereka sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun hal yang lainnya. Oleh karena itu, pilihan konsumen untuk menggunakan HP atau smartphone saat ini sangat tinggi, seperti salah satunya smartphone Samsung. Sebagai perusahaan terbesar dan brand ternama di dunia, Samsung menempati posisi teratas sebagai perusahaan elektronik dengan pengiriman smartphone global terbanyak sepanjang 2021 lalu. Perusahaan asal Korea Selatan ini berhasil mengirimkan sekitar 270 juta unit smartphone. Jumlah ini naik 6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebanyak 256,6 juta unit, dibandingkan dengan Apple yang hanya menduduki peringkat kedua dengan pengiriman smartphone sebanyak 235,7 juta unit. Di negara Indonesia sendiri sudah banyak smartphone yang diperjualbelikan, salah satunya smartphone Samsung yang sudah diperjualbelikan di pasaran dengan beberapa jenis atau tipe yang membuat persaingan semakin banyak, sehingga perusahaan harus pintar untuk menciptakan strategi-strategi dalam memasarkan produknya. Namun perusahaan ini juga tidak boleh menganggap persaingan yang semakin banyak
muncul menjadi suatu ketakutan dalam menjalankan bisnisnya. Tetapi dengan banyaknya persaingan yang muncul, perusahaan ini bisa menjadikannya suatu motivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya, sesuai dengan tujuan apa yang diinginkan untuk dicapainya. Untuk memuaskan konsumen dalam pembeliannya, perusahaan harus dapat melakukan sesuatu yang berbeda dan lebih baik dibandingkan oleh perusahaan-perusahaan atau pesaing lainnya. Perusahaan ini harus menemukan strategi yang bisa membuat strategi tersebut menjadi keunggulan dari perusahaan tersebut. Dan perusahaan pasti berusaha atau berupaya sekuatnya agar produknya dapat dibeli oleh konsumen seperti yang diharapkan. Semakin pesatnya perubahan dan pertumbuhan ekonomi serta kegiatan bisnis, apalagi dalam bidang teknologi, membuat perusahaan harus mau menghadapi persaingan global yang semakin terlihat dengan adanya kompetisi dalam berbisnis, terutama bagi perusahaan yang mempunyai lingkungan usaha yang membuat dan perkembangan usahanya cepat berubah, seperti pada usaha produk smartphone Samsung yang sangat cepat berubahnya. Dari perubahan dilihat dari banyak-banyak merek smartphone yang banyak bermunculan di kalangan masyarakat. Para konsumen mempunyai perilaku pembelian yang berbeda-beda. Itu semua berdasarkan pada kesadaran konsumen atau kebutuhan dan keinginannya. Di samping itu, didasarkan pada kesadaran konsumen atau kebutuhan dan keinginannya, dapat juga didukung oleh majunya tingkat pola pikir dan gaya hidup konsumen. Maka para konsumen akan mempunyai sifat yang lebih kritis dalam melakukan atau menentukan keputusan pembelian terhadap suatu produk smartphone Samsung. Adanya kebutuhan komunikasi untuk semua orang, terutama pada orang-orang yang mempunyai jarak namun ingin tetap berkomunikasi. Ini dapat membuat menjadi suatu peluang bagi para pelaku bisnis smartphone Samsung Indonesia untuk menjalankan bisnis dan juga untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan dengan melakukan berbagai cara atau strategi untuk dapat mempunyai penjualan yang maksimal. Berkembangnya sarana telekomunikasi yang semakin laju sejalan dengan kebutuhan dan masyarakat membuka kesempatan bagi perusahaan untuk memproduksi smartphone yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peluang yang menjadikan perusahaan bersaing lebih kompetitif untuk memenangkan persaingan dengan cara mengenal, mencermati dan mampu mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Kini peranan smartphone salah satu sudah menjadi sebuah kebutuhan primer sehari-hari. Orang-orang sudah dibilang tidak dapat lepas dari smartphone, sebab hampir semua orang telah memiliki smartphone, dari yang anak-anak hingga orang dewasa, menurut International Data Corporation atau IDC melaporkan. Pada periode ini, Samsung merupakan satu-satunya vendor smartphone yang mencatatkan pertumbuhan pengiriman smartphone asal Korea Selatan ini memiliki 14,6% YoY atau Year of the Year, dari 1,5 juta unit menjadi 1,8 juta unit pada kuartal 2 tahun 2022. Dari keterangan tersebut, produk Samsung sangat mendominan terhadap pengguna smartphone di Indonesia. Samsung merupakan perusahaan penghuni peringkat elektronika terbesar di dunia dan merupakan ikon dari Samsung Group yang merupakan konglomerat terbesar di Korea Selatan dan berkantor pusat di Seoul, Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. Samsung memulai sejarahnya pada tahun 1918, awalnya sebagai perusahaan perdagangan. Dalam 3 dekade berikutnya, perusahaan ini berekspansi ke sejumlah sektor seperti pemrosesan makanan, tekstil, asuransi, sekuritas, dan retail yang didirikan oleh Lee Byung-chul. Pertama kali Samsung meluncurkan smartphone pada dekade 90-an. Samsung Group mengeluarkan mobile phone atau handphone berawal mengikuti perkembangannya zaman yang ternyata lumayan menarik pasar dunia. Pertumbuhan Samsung yang mengesankan tersebut disebabkan oleh desain ponsel yang menarik, fitur yang canggih, dan penggunaan sistem Android serta jaringan distribusi yang luas secara global.
Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII memaparkan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia dalam berinternet di Indonesia rata-rata mengakses aplikasi YouTube, chatting, dan media sosial, serta aktivitas jual beli online. Dengan memanfaatkan aplikasi seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Blibli, Zalora, dan lain-lain menjadi lifestyle. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), ada 210,3 juta pengguna internet di dalam negeri pada periode 2021 sampai 2022. Kebutuhan masyarakat akan smartphone mengalami peningkatan sering dengan adanya kebutuhan mahasiswa untuk mencari bahan referensi tugas kuliah. Selain itu juga mahasiswa dapat memanfaatkan kecanggihan fasilitas komunikasi dengan teman dan kerabat menggunakan aplikasi YouTube, chatting, dan media sosial seperti aktivitas jual beli online dan memanfaatkan aplikasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa produsen di smartphone di Indonesia harus mampu mengerti dan memahami kebutuhan konsumen serta mempunyai keunggulan kompetitif yang mampu mempengaruhi konsumen atau pelanggan baru supaya yakin untuk menjatuhkan pilihannya terhadap produk tersebut. Kondisi yang berbeda dari masing-masing konsumen mencerminkan bahwa fungsi ponsel di era digitalisasi sudah beralih, di mana fitur yang ada pada produk tentunya menjadi sebuah pertimbangan oleh beberapa konsumen sebelum melakukan pembelian. Peranan fitur produk yang strategis sebagai bagian dari atribut produk dalam pemenuhan keinginan konsumen dalam peningkatan animo beli konsumen. Kondisi di atas menunjukkan peranan produsen smartphone dalam menghasilkan produknya yang memiliki fitur unik dan inovatif, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Situasi ini menjadi salah satu strategi perusahaan dalam langsung minat beli konsumennya. Samsung merupakan salah satu merek smartphone terbesar di dunia yang memproduksi ponsel cerdas yang menjelma sebagai market leader pada persaingan pasar perangkat ponsel sejak tahun 2009 dengan membawa operating system atau OS Android pada produk handphone Samsung 7500 yang menggunakan OS Android Cupcake 1,5. Kemudian awal kesuksesan produk Samsung pada platform Android semenjak launching Samsung Galaxy S pada Maret 2010. Dengan pencapaian tingkat penjualan smartphone sangat memuaskan, terlihat perolehan periode Januari 2011 Samsung meraih penjualan smartphone terbesar 10 juta unit, yang mana penjualannya mengalami perkembangan positif dari tahun ke tahun. Namun sebagai penguasa pasar smartphone di dunia, produsen smartphone Samsung mencatatkan laporan keuangan yang tak menyenangkan pada kuartal keempat tahun 2022, yaitu keuntungan terendah dalam 8 tahun terakhir. Pada kuartal 4 tahun 2022 lalu, keuntungan Samsung merosot sampai 2/3-nya menjadi 4,3 triliun won, turun dari 13,87 triliun won pada kuartal 4 2021. Penurunan ini dipengaruhi oleh merosotnya harga chip dan memori, menurunnya permintaan terhadap perangkat elektronik. Penurunan keuntungan ini tercatat sebagai yang terendah sejak kuartal 3 2014. Penurunan ini pun diperkirakan akan terjadi sampai kuartal 2023, kuartal 1. Alasan utama penurunan ini dinilai akibat penjualan smartphone yang buruk, diantaranya nomor kinerja Galaxy S21 yang biasa-biasa saja meski telah ada sejak musim panas. Galaxy S21 dengan permintaan dilaporkan turun dibanding dengan seri sebelumnya, yaitu seri S20 dan 10. Itu juga mengakibatkan Samsung
kehilangan tempat sebagai pembuat smartphone teratas untuk penjualan bulanan global, dan dipengaruhi dengan kurangnya inovasi terbaru untuk mendorong penjualan peringkat premium seri Galaxy. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kualitas produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap citra merek. Hal tersebut berarti semakin baik kualitas produk, maka akan semakin tinggi pula citra merek. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil analisis penelitian variabel citra merek dan kualitas produk memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Variabel kualitas produk memiliki pengaruh paling besar, yaitu 56,3%, sedangkan variabel citra merek memiliki pengaruh sebesar 46,7%. Secara bersamaan atau simultan, variabel citra merek dan kualitas produk memiliki kontribusi 59% terhadap keputusan pembelian. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat pengaruh positif antara citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Kita ini tahun 2015. Lalu yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang satu, pertama-tama masalah yang teridentifikasi adalah tentang pengaruh kualitas pada minat beli. Kualitas produk seringkali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Namun masalah ini belum lengkap jika tidak dijelaskan bagaimana pengaruh tersebut dapat dimediasi oleh pesisat citra merek. Lalu yang kedua, pesisat citra merek adalah pandangan atau poin atau opini konsumen tentang merek tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana kualitas produk pada minat beli dapat dimediasi oleh persepsi citra merek. Lalu ada batasan masalah. Fokus pada produk konsumen. Masalah ini akan difokuskan pada pengaruh kualitas pada minat beli produk konsumen tertentu dan bukan pada produk bisnis ke bisnis atau produk industri. Fokus pada persepsi citra merek. Masalah ini akan memfokus pada bagaimana persepsi citra merek memediasi hubungan antara kualitas produk dan minat beli konsumen. Oleh karena itu, faktor-faktor lain seperti harga, promosi, dan distribusi tidak akan dibahas secara mendalam. Fokus pada konsumen yang sudah familiar dengan merek. Masalah ini akan difokuskan pada konsumen yang sudah akrab dengan merek itu, sehingga tidak mempertimbangkan konsumen yang tidak pernah membeli produk dari merek yang sama sebelumnya. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka penulis ingin mengukur peran citra merek terhadap persepsi kualitas dan pengaruhnya terhadap minat beli produk HP Samsung. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana persepsi konsumen berkaitan dengan citra merek, kualitas produk, dan niat beli konsumen terhadap produk HP Samsung. Yang kedua, apakah citra merek berpengaruh signifikan terhadap pembelian kualitas terhadap persepsi kualitas produk HP Samsung. Lalu yang ketiga, apakah persepsi kualitas berpengaruh signifikan terhadap niat beli produk Samsung. Lalu yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan yang dicapai dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis persepsi konsumen dengan citra merek, kualitas produk, dan niat beli konsumen terhadap produk HP Samsung. Yang kedua, untuk menguji pengaruh citra merek terhadap persepsi kualitas produk HP Samsung. Lalu yang ketiga, untuk menguji pengaruh persepsi kualitas terhadap niat beli HP Samsung. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Pertama, ada manfaat praktis. Dalam hal praktis, penelitian ini dapat mengetahui bahwa citra merek dapat memediasi hubungan antara kualitas produk dan niat beli. Lalu manfaat akademik yang selanjutnya. Dalam hal akademik, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap teori pemasaran dengan menguji hubungan antara kualitas produk, citra merek, dan minat beli. Selanjutnya ada bab kedua, yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada landasan teori. Pengertian keputusan pembelian. Menurut Kotler tahun 2009,
Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga, dan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Pengertian lain tentang keputusan pembelian menurut Shipman dan Canuck tahun 2008 adalah the selection of an option from two of alternative choice. Dapat diartikan keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang di mana dia memilih salah satu dari berbagai alternatif pilihan yang lain. Lalu selanjutnya ada tahapan pembelian. Menurut Cottrell dan Armstrong tahun 2006, tahap-tahap keputusan pembelian dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut. Pengenalan kebutuhan masalah. Proses pembelian diawali dengan adanya masalah atau kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Konsumen merupakan perbedaan antara keadaan yang diinginkan antara situasi guna membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. Yang kedua ada pencarian informasi. Setelah konsumen merupakan adanya kebutuhan suatu barang atau jasa, selanjutnya konsumen mencari informasi yang baik yang disimpan dalam ingatan maupun informasi yang dapat dari lingkungan. Lalu selanjutnya ada evaluasi alternatif. Setelah informasi diperoleh, konsumen mengevaluasi berbagai alternatif pilihan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk memulai alternatif pilihan konsumen, terdapat 3 konsep dasar yang digunakan, yaitu sifat-sifat produk, nilai kepentingan, dan tingkat kesukaan. Lalu yang terakhir ada keputusan pembelian. Keputusan membeli merupakan tahap dari proses keputusan membeli, yaitu ketika konsumen benar-benar membeli produk pada umumnya. Keputusan membeli yang dilakukan konsumen adalah membeli produk yang paling disukai. Lalu faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama itu ada budaya. Aspek kebudayaan menjadi dasar nilai, keyakinan, dan tindakan pelanggan dalam pengambilan keputusan pembelian. Lalu ada kelas sosial. Kelas sosial mengacu pada pengelompokan orang yang sama dalam perilaku mereka berdasarkan posisi ekonomi mereka di dalam pasar. Ada beberapa aspek yang menentukan kelas sosial, yaitu pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Demografi. Faktor demografi yaitu status sosial ekonomi, diliputi pekerjaan, pendapatan, dan kekayaan. Lalu pengaruh kelompok. Kebanyakan perilaku pelanggan dipengaruhi oleh kelompok, khususnya dipengaruhi oleh kelompok referensi. Cara berpikir dan nilai yang dianut kelompok mempengaruhi perilaku individu. Lalu ada gaya hidup. Gaya hidup adalah fungsi dari karakteristik seseorang yang telah terbentuk melalui interaksi sosial. Gaya hidup didefinisikan sebagai seseorang menjalani kehidupannya, mengalokasikan uang dan waktu. Lalu ada motivasi dan kepribadian. Ketika motivasi mengarahkan kekuatan yang mengakibatkan perilaku seseorang memiliki tujuan, maka kepribadian akan mengarahkan perilaku yang dipilih untuk mencapai tujuan dalam situasi yang berbeda. Lalu selanjutnya ada indikator keputusan pembelian. Yang pertama ada keputusan tentang merek. Konsumen mengambil keputusan tentang merek yang akan dibeli beserta produk alternatifnya. Lalu yang kedua, keputusan membeli dari siapa atau pemasok. Sebagai orang yang memutuskan pembelian, meninjau ulang dan memilih satu dari harga pemasok merupakan hal yang penting bagi konsumen, sehingga konsumen cenderung lebih memilih pemasok yang memiliki arti penting bagi mereka. Keputusan tentang jumlah produk yang akan dibeli. Konsumen dapat mengambil keputusan tentang berapa banyak jumlah produk yang akan dibeli pada suatu saat. Lalu keputusan tentang waktu pembelian. Keputusan konsumen dalam pembelian waktu bisa berbeda-beda. Misalnya adalah setiap hari, 1 atau 2 minggu sekali, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu yang B ada citra merek. Buat brand image berhubungan dengan sikap berupa keyakinan dan referensi seorang terhadap satu merek. Citra merek merupakan referensi dari
keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dari pengalaman masa lalu konsumen terhadap merek itu, menurut Cottrell dan Keller tahun 2009. Lalu selanjutnya ada persepsi kualitas. Persepsi kualitas merupakan persepsi pelanggan atau atribut yang dianggap penting baginya. Sedangkan menurut Ecker tahun 1997, persepsi kualitas adalah persepsi konsumen terhadap keputusan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang sama dengan maksud yang diharapkannya terhadap 5 nilai yang menggambarkan nilai-nilai persepsi kualitas. Lalu ada kajian penelitian terdahulu yang relevan. Untuk mendukung terhadap permasalahan pada bahasan yang akan diteliti, maka peneliti berusaha memberikan beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan bahasan penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengaruh kualitas produk terhadap citra merek dan dampaknya terhadap keputusan pembelian konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek, sehingga jika kualitas produk semakin baik, maka citra merek akan semakin meningkat. Menurut Ginty, nama peneliti adalah Ginty Nurlalelawati. Lalu yang kedua ada Nopi Aisyah. Analisis pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap citra merek ada PT Bank Sumut pada nasabah PT Bank Sumut cabang Medan Iskandar Muda. Hasil dari penelitian ini secara serempak maupun parsial menunjukkan bahwa kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek. Lalu menurut YB, Andre Marpianta dan Angga Saputra, pengaruh harga kualitas produk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap citra merek di kas mobil di Jabodetabek. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah proposal yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Hipotesis juga dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan mereka. Yang pertama ada hipotesis pengaruh kualitas terhadap niat beli, yang dimana ada 10 jurnal. Yang pertama, menurut Abgama dan Pitaloka, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli jasa Gojek dan Gorek. Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian Nurmin Arianto Sabda Ade Diva. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan baik secara parsial ataupun simultan antara kualitas pelayanan dan kualitas produk minat beli. Namun berbeda hasil yang ditemukan oleh Farisa Hasna Nadia dan Susanti Waya Wahyuningsih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian kembali memiliki hasil berpengaruh yang dilakukan oleh Suryani. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh terhadap variabel minat beli pada usaha tahu Rezeki Amanah di Kabupaten Takalar yang ditunjukkan dengan nilai korelasi pada momen tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Robi Gunawan. Secara parsial, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada UMKM ikan lele di Desa Purwodadi, Kecamatan Pagar, Merbau. Berdasarkan dari hasil dan kesimpulan penelitian terdahulu, maka penulis menyusun hipotesis sebagai berikut, yaitu kualitas berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Lalu yang kedua ada pengaruh kualitas terhadap citra merek. Pengaruh kualitas terhadap citra merek menurut penelitian Ida Bagus Diki Dharmajaya dan Jok Gede Raka Sukawati berdasarkan
Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kualitas produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap citra merek. Hal tersebut berarti semakin tinggi citra merek maka akan semakin tingkat keputusan pembelian. Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kade Ayuriska Octaviana dan I Gusti Agung Ketut Sri Ardani. Kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap citra merek dan citra merek memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Namun berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Singh dan Tripati. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas merek memiliki pengaruh. Namun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh kualitas merek pada loyalitas merek lebih lemah daripada pengganti kepuasan pelanggan. Kedua penelitian ini menunjukkan hasil yang inkonsisten terkait pengaruh kualitas merek terhadap minat beli konsumen. Setiap hasil ini mungkin disebabkan oleh perbedaan konteks dan atau metodologi penelitian yang digunakan. Hasil penelitian kembali memiliki hasil berpengaruh yang dilakukan oleh Nopi Aisyah. Hasil penelitian secara serempak maupun parsial menunjukkan bahwa kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh YB, Andre Marvianto, dan Angga Saputra. Kualitas produk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap citra merek diskes mobil di Jabodetabek. Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian dahulu, maka penelitian menyusun hipotesis sebagai berikut, yaitu kualitas berpengaruh signifikan terhadap citra merek. Lalu yang ketiga, pengaruh citra merek terhadap minat beli. Pengaruh citra merek terhadap minat beli menurut penelitian Ninda Fauzia dan Dadan Abdul Azia Mubarak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa citra merek berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Hal ini berdasarkan hasil uji analisis persepsi regresi sederhana, yaitu citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Artinya apabila citra merek semakin meningkat, maka minat beli juga akan semakin meningkat. Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariska Ayu Wadianingrum dan Anwar Musadal. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa citra merek dan kemasan berpengaruh positif. Kemudian berdasarkan hasil analisis verifikasi menjelaskan bahwa citra merek dan kemasan memiliki hubungan yang signifikan dengan koefisiensi korelasi sebesar 0,662 yang artinya memiliki hubungan yang kuat. Namun berbeda hasil yang ditemukan oleh Yayuk Yuniarti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Hasil penelitian kembali memiliki hasil berpengaruh yang dilakukan oleh Daniel Adi Satria dan Helena Sudata. Citra merek berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen secara pribadi, yang berarti citra merek merupakan faktor penting dan berpengaruh terhadap minat beli produk. Berdasarkan dan hasil kesimpulan penelitian terdahulu, maka penulis menyusun hipotesis sebagai berikut, yaitu citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Lalu yang keempat ada peran citra merek mediasi kualitas dan minat beli. Peran citra merek dalam memediasi kualitas dan minat beli menurut Ida Bagus Putu Sundayana dan Putu Yudi Setiawan, hasil menunjukkan bahwa citra merek mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap minat beli, dan citra merek berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli masyarakat yang memiliki citra merek yang tinggi akan membuat niat beli produk semakin tinggi. Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Nurul Anissa dan Niluh Wayan Sayang Telagawati. Hasil penelitian menunjukkan citra merek mempengaruhi keputusan pembelian secara positif serta signifikan. Namun berbeda hasil dengan yang dilakukan oleh Abdullah. Citra merek dapat memediasi hubungan antara produk dan minat beli. Namun penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten dengan beberapa penelitian menunjukkan
positif signifikan pada kualitas produk dan minat beli. Sementara penelitian ini menunjukkan pengaruh hanya pada salah satu variabel atau tidak signifikan sama sekali. Hasil penelitian kembali memiliki pengaruh yaitu dilakukan oleh Umar Bakti Harudin dan Mariana Sebjiani Ali. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap minat beli pada toko online Lazada. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Julia Ratnowulan menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas kualitas produk dan persepsi harga secara parsial dan simultan terhadap variabel terikat minat beli. Dapat disimpulkan dari penelitian dahulu, maka penulis menuliskan hipotesis sebagai berikut, yaitu peran citra merek dalam memediasi kualitas dan minat beli berpengaruh dengan signifikan. Selanjutnya bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian yang penulis lakukan saat ini menggunakan jenis penelitian kausal kooperatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Lalu selanjutnya ada lokasi dan populasi. Untuk lokasi, peneliti melakukan riset di Bandar Lampung. Lalu populasi, peneliti melakukan riset minimal 100 responden. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif. Selanjutnya ada variabel dan definisi operasional variabel. Variabel dalam penelitian terdiri dari 3 jenis, yaitu variabel bebas, independen, variabel interpairing, dan variabel terikat dependen. Definisi operasional variabel. Sugiono tahun 2018 menyatakan bahwa definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberi arti kegiatan maupun memberi suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel yang akan diteliti untuk diuji. Lalu selanjutnya ada uji instrumen. Yang pertama ada uji validitas. Menurut Sugiono tahun 2018 menyatakan bahwa uji validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dikumpulkan dalam penelitian untuk mencari valid atau tidaknya suatu item. Kemudian skor item dikorelasikan atau dihubungkan dengan skor total item-item tersebut. Lalu yang kedua ada uji reliabilitas. Menurut Sugiono tahun 2018 menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Lalu selanjutnya ada uji app. Menurut Ghazali tahun 2018 menyatakan bahwa pada intinya uji app menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terkait. Lalu ada selanjutnya uji koefisiensi detonasi berganda. Menurut Ghazali tahun 2018 menyatakan bahwa koefisiensi diskriminasi dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam rangka menerangkan variabel-variabel terkait nilai koefisiensi diskriminasi. Lalu selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Ghazali tahun 2018 menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi yang dilakukan apakah variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Lalu selanjutnya uji multikolineritas. Menurut Ghazali tahun 2018 mengemukakan bahwa uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Lalu selanjutnya ada uji heterosidasitas. Menurut Ghazali tahun 2018 menyatakan bahwa uji heterosidasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Sekian mungkin dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.